Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Daniel Diwali di acara podcast Seirama. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Mursalin SPD MPD, yaitu beliau ini adalah Ketua Jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik tentunya. Apa sih jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan? Baik, untuk Kria Kreatif Kayu dan Rotan di SMK 4 Kendari ini ya. Iya. Ini merupakan salah satu jurusan mungkin yang pertama ya, karena di tahun pendiriannya itu Kria Kayu dan Kria Tekstil. Nah, itu dua jurusan yang pertama. Nah, Kria Kayu ini banyak bergerak di bidang industri kreatif ya. Di sana mereka banyak mengembangkan desain-desain produk ya, terutama yang berbahan dasar kayu begitu. Kalau boleh tahu apa saja yang diajarkan di jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan? Untuk mata pelajarannya sendiri seiring dengan perkembangan kurikulum ya. Dulu di awal-awalnya itu ada yang gambar ornamen, gambar bentuk, ada pelajaran nirmana dan trimatra. Kemudian bergeser sampai sekarang ini lebih ke arah digital lagi. Ada penambahan materi seperti ada desain grafis. Kalau dulu mungkin kita menggambarnya seperti produk di depan ini, menggambarnya mungkin manual ya, yang di kelas 10. Begitu naik di kelas 11, sudah berolah ke yang digital, kita pakai aplikasi Corel. Begitu. Mungkin masih ada aplikasi yang lain, tapi untuk yang saat ini kita masih berikan yang Corel Draw-nya dulu. Produk-produk apa saja yang dihasilkan di jurusan ini kalau boleh tahu? Kalau bicara mengenai produk di kelas 10 karena masih dasar ya, seperti yang di depan ini ada bisa lihat ya. Iya. Nah, ini ada miniatur mobil-mobilan, ada miniatur pesawat, ada miniatur motor Vespa ya, iya, motor Vespa. Nah, semuanya ini limbah dari kelas 2 atau kelas 11 dan kelas 12-nya. Karena di kelas 12 dan 11 ini produknya lebih besar. Dan buangannya itu potongannya kita manfaatkan di kelas 10. Sehingga terjadi atau menghasilkan produk kerajinan seperti ini. Jadi kelas 10 itu banyak di kerajinan. Begitu naik di kelas 2 dan di kelas 3 baru naik tingkat, selain mereka sudah membuat produk mebel begitu yang lebih besar lagi. Demikian. Iya, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara membesarkan produk yang dihasilkan? Untuk pemasaran, selain kita mengadakan pameran ya, baru-baru ini kita ada pameran di Taman Budaya gabungan, ada pameran seni rupa, seni kria yang dihadiri beberapa seniman khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, khusus kita di SMK 4 kita memamerkan produk kerajinan ini. Dan pemasarannya selain pameran, kita juga ada sekarang kan bisa tinggal foto, upload di medsos ya, ada level harganya ya, sudah penawaran di situ. Ya, itu penjualannya seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu siswa yang jurusan Kria Kayu mengarah kemana setelah lulus? Pilihannya sebenarnya SMK ini kan basisnya begitu selesai sekolah itu siap kerja, harus mandiri. Iya Pak. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau lanjut ke perguruan tinggi itu bisa. Contoh, saya sendiri sebagai alumni Kria Kayu ya, Pak. Di tahun 2002 begitu selesai saya berkesempatan untuk kuliah ke Jogja selama kurang lebih 3 tahun ya. Begitu selesai kuliah kembali ke sini mengabdikan diri dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi guru di jurusan Kria Kayu ini ya. Apakah pernah ada kendala selama mengajar di jurusan Kria Kayu? Ya, tentu kendala itu selalu ada pastinya ya. Contohnya selain dengan kondisi siswa yang masuk di jurusan ini, ibaratnya itu mungkin sebagian ada siswa yang menganggap bahwa ketika kita sekolah atau memilih jurusan Kria Kayu ini selesainya mungkin hanya jadi tukang kayu saja. Nah, padahal itu tidak. Nah, itu yang menjadi stigma negatif yang berkembang bahwa di jurusan Kria Kayu begitu selesai pasti ujung-ujungnya jadi tukang. Padahal tidak. Saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Pak. Saya selain dari jurusan Kria Kayu itu mengambil program studi D3 dulu itu desain produk Kria Kayu. Lagi-lagi Kria Kayu.
melanjutkan kuliah lagi S1 sama jurusan seni rupa. Belajar tentang kriya kayu juga sampai di S2 saya itu pendidikan seni. Jadi masih ada terus lanjutannya, itu linearitasnya antara di jurusan kriya kayu ini. Oh, begitu ya Pak. Itu kendala mengenai siswanya. Nah, untuk yang saat ini setelah musibah kebakaran ya di 2021 19 pada salah itu ya kebakarannya menghanguskan semua aset dari jurusan kriya kayu, dan alhamdulillah sekarang sudah ada gedung setengah itu ya. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan kita menunggu nih dari pemerintah apakah ada bantuan berikutnya untuk memajukan kembali jurusan. Apa harapan Bapak untuk jurusan kriya kayu ke depannya? Saya berharap jurusan ini tidak punah begitu. Ya, Ya Pak. Di 3 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Sudah membaik. Yang kelas 12-nya tadinya hanya berjumlah 7 orang. Ya. Alhamdulillah di kelas 10 ini sudah ada 21 orang. Ya, jadi mungkin karena dulu waktu pengaruh Covid sehingga peminatnya juga masuk agak menurun. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai ada peningkatan. Baik, tidak terasa kami sudah di pengunjung acara, dan terima kasih untuk Pak Mursalin telah menghadiri acara podcast Seirama, dan saya Daniel Diwali mengundurkan diri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.